Dulu getol bikin konten bersama Teuku Ryan. Sekarang Ria Ricis seperti wanita berstatus single yang bikin konten tanpa melibatkan suaminya. Bahkan daily vlog Ricis pun hanya seputar aktivitas pekerjaan dan parenting Ricis. Bahkan momen umroh bareng yang menjadi cita-cita Ricis sebelum menikah pun menjadi bahan pergunjingan netizen. Lantaran tak ada kehangatan sebuah keluarga yang ditampilkan oleh Ricis. Benarkah Rian sudah menyerah membimbing Ricis menuju keluarga sakinah? Mungkinkah keretakan rumah tangga Ricis Rian hanya settingan untuk mempromosikan film layar lebar terbaru yang dibintangi oleh Ricis? Seperti halnya Syakir Daula yang dituding menyeting kabur dari rumah untuk mengatrol film yang disutradarinya. Apakah YouTuber sekelas Ricis suka bikin gaduh satu Indonesia untuk mencapai tujuannya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 3 bulan lebih isu keretakan Ria Ricis dan Teuku Ryan menjadi sorotan publik. Dan hingga kini Ricis dan Ryan seolah enggan mengklarifikasi isu keretakan rumah tangga mereka. Masyarakat pun masih menanti teka-teki hubungan Ricis dan Ryan pasca mereka pulang umroh. Sayangnya lagi-lagi pasangan ini memilih menutup rapat mulutnya terkait isu keretakan rumah tangga mereka. Hal ini tentu saja masyarakat semakin meyakini jika keduanya memang sudah berpisah. Padahal jika keduanya ingin menghentikan perang dingin dan mau tampil di hadapan publik untuk membantah semua tudingan netizen, mungkin saja netizen tak akan lagi menduga-duga perihal keutuhan rumah tangga mereka. Tanyakan langsung kepada. Tapi baik-baik aja kan? Tanyakan langsung kepada orang. Ya kan kalau bahasanya lagi jarang foto bareng, mungkin lagi malas aja. Kita aja kadang di rumah sama suami juga suka lagi malas. Saking aja kita lagi public figure jadi kelihatan. Kalau enggak juga banyak yang malas di sana tuh malas banyak begitu. Jadi intinya mungkin ini hanya saking mungkin teman-teman sayang sama kedua pasangan ini jadi diperhatiin banget ya. Saking sayangnya jadinya ikut campur. Harusnya jangan follow mix, don't follow mix, jangan ikut campur harusnya. Prof Debbie doakan untuk Ricis, semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungannya. Ya, kami semua selalu menyayangi Ricis, Ustazah Oki dan seluruh keluarga. Semoga rukun-rukun selalu, semoga Allah memberikan jalan yang the best untuk Ricis. Lebay sih, agak lebay karena kalau memang mereka punya masalah ya selesaiin aja secara keluarga, secara baik-baik. Kasihan juga anaknya kan, Moana masih kecil juga gitu. Kalau bisa sih ya cepet-cepet selesai deh masalahnya, jangan ada ricu-ricu. Apalagi sampai bikin netizen berargumen sendiri gitu kan, karena dia nggak pernah kayak ngasih tahu rumah tangganya sebenarnya seperti apa gitu. Ya, isu keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan lagi-lagi membuat netizen menduga-duga jika isu tersebut sengaja dibuat demi kembali mendongkrak popularitas dan mendulang subscriber. Apalagi kabarnya dalam waktu dekat, film layar lebar yang dibintangi Ricis akan segera dirilis. Dugaan netizen seolah makin menguat lantaran Ricis dan Ryan seolah membiarkan isu konflik rumah tangga mereka terus menjadi bola liar di hadapan publik. Lantas apa kata Oki Stiana Dewi terkait isu settingan dalam rumah tangga sang adik? Kakak mungkin lihatnya gimana Kak? Iya, supportnya itu gimana Pak? Hubungan HP-nya karena gimana? Diisukan retak mungkin gimana mungkin Kak tanggapannya? Mohon doanya saja. Tapi intinya jangan langsung menelan mentah-mentah begitu aja apa-apa pemberitaan di sosial media terutama gitu. Karena kita nggak pernah tahu apakah itu strategi marketing S5, S6, S doger dan lain-lainnya. Karena ada banyak juga settingan strategi gimmick. Jadi seolah ada konflik, seolah ada kasus, ternyata itu the part of strategi marketing. Ada brand produk yang masuk di situ, ada program
tayangan yang akan berjalan, ada bahkan sampai mau mengeluarkan single lagu pun juga ada bumbu-bumbu itu gitu. Ya kalau disebut part of strategi marketing bagus ya. Tapi yang harus dihindarin itu ketika efeknya itu negatif, terutama buat keluarga, buat masyarakat dan tidak mengedukasi gitu. Wajar saja jika netizen menduga jika ini adalah sebuah settingan. Pasalnya sebelumnya Ricis juga sempat mengisyaratkan jika rumah tangganya memang tengah bermasalah lantaran dalam akun Instagramnya Ricis kepergok tak menggunakan cincin kawin hingga mengungkapkan perihal perilaku Rian sebagai suami. Namun isu itu seolah terbantahkan lantaran Ricis dan Rian kembali bersama. Ya, dikenal sebagai YouTuber wanita nomor 1 kehidupan Ricis memang penuh kontroversi. Bagaimana tidak, Ricis sempat dihujat satu Indonesia lantaran membawa Moana yang saat itu belum genap setahun naik jet ski dan main ATV. Ricis bahkan sempat ditegur KPAI lantaran dianggap mengeksploitasi anak demi konten. Mendapat hujatan, Ricis dan Rian akhirnya memohon maaf dan membantah jika apa yang dilakukannya demi konten. Di vlog juga di openingnya kan aku udah bilang kan, aku udah dialog kayak ini pasti nanti kejam Ricis bla bla bla. Aku lihat istri aku nggak pernah keras sama anaknya, malah dia membuat ke anak aku tuh yang baik dan alhamdulillah baik sekali untuk istriku mengajarkan anaknya. Dan juga pernah juga kan ada kontroversi waktu itu ada kalau nggak salah ya dia sama anaknya gitu kan. Nah itu yang aku bilang tadi, boleh konten keluarga tapi perhatikan kondisi anak, psikologinya, psikisnya, keselamatannya dan lain-lain gitu. Jadi harus cerdas. Karena apa? Ya Anda sebagai public figure harus punya tanggung jawab sebagai public figure. Nggak boleh dengan alasan bahwa ini adalah kreativitas. Kreativitas juga harus ada tanggung jawabnya. Tak hanya itu, Ricis juga sempat berseteru dengan Bunga Zainal lantaran Bunga menganggap Ricis sombong karena tak membalas senyuman saat bertemu di sebuah acara. Kala itu Bunga tersulut emosi atas sikap Ricis yang membuat dirinya dianggap pansos kepada Ricis. Bunga bahkan sempat menasihati Ricis agar menjaga attitude agar tak ditinggalkan penggemar dan juga suaminya. Gue juga ngapain sih menyentil, tuh gue juga nggak lebih baik juga gitu kan. Cuma artinya gue bersyukur gue punya sifat yang gue selalu ramah sama orang, selalu senyum sama orang. Even gue nggak kenal sama orang, tapi gue kalau eye contact gini ya gue berusaha untuk senyum. Itu sebenarnya buat pesan juga buat diri gue sih, ngingetin bahwa oh ya gue nggak mau magerin diri gue jadi artis papan atas atau artis terlebih terkenal atau senior gitu. Gue nggak mau magerin itu. Sifat busuk aslinya bakal ketahuan juga. Karena dengan sendirinya orang akan merasa nggak sih kalau kamu baik atau kamu memang aslinya sifatnya ramah, kayaknya nggak usah kita tunjukin atau kita acting hai atau apa gitu. Orang akan menilai sendiri dengan keseharian. Omong si artis ini ramah, si orang ini bukan artis aja lah, si orang ini ramah, orang ini baik gitu kan. Tapi ketika memang lo punya hati yang atau lo memang punya sifat yang sombong, itu tanpa harus aku menyudutkan atau menyuruh orang-orang lain untuk membenci dia, orang akan lihat sendiri kan, oh ini emang aslinya sombong nih, emang asli kan diperlihatkan sendiri gitu loh. Jadi tersenyumlah dan ramahlah kepada setiap orang walaupun tanpa kamera. Ya biar masyarakat lah yang menilai. Gitu. Saya ini sangat pengagum dengan para konten kreator. Mereka tuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa bikin kita
kita cheer up, ceria ketika ngeliat baca konten-kontennya. Banyak kok konten kreator yang keren-keren, pinter, keren, mengedukasi ya, menghibur iya, terus juga bikin suasana adem juga iya. Oh, sosok Ricis sosok yang ceria, sosok wanita yang perempuan yang hebat, perempuan yang baik, perempuan yang aktif. Dan sejak menikah dan memiliki anak, konten Ricis memang lebih banyak menampilkan kegiatannya bersama suami dan anaknya. Duet bersama Rian membuat channel YouTube melesat cepat dalam raihan subscriber, hingga berhasil melampaui Baim Wong dan Atta Halilintar, dua kompetitornya. Akan tetapi, pengamat media sosial menilai subscriber Ricis yang mencapai 42 juta tak berbanding lurus dengan popularitas konten-konten yang dibuatnya. Ricis dianggap gagal membuat konten ikonik seperti halnya Baim yang membuat konten prank sosial dan giveaway, atau Atta yang oleh sebagian pengamat masih dianggap sebagai YouTuber dan influencer nomor 1 lantaran mampu menciptakan lagu-lagu hits untuk anak-anaknya maupun lagu yang membangkitkan semangat nasionalis yang sempat viral dan diputar di Times Square, New York. Sementara konten Ricis tak ada yang ikonik dan melekat di benak masyarakat. Tak heran adik YouTuber kelahiran 1 Juli 1995 itu sempat dituding beli subscriber. Tapi mungkinkah isu keretakan rumah tangganya dengan Rian adalah settingan untuk mendulang subscriber dan mempromosikan film layar lebar terbaru di mana Ricis mendapatkan peran penting? Itulah karena kita terlalu dijejali oleh konten, gimmick dan lain-lain ya, dari mulai semua platform lah sebenarnya, sehingga netizen, masyarakat itu selalu melihat ini marketing atau bukan, ini konten atau bukan gitu. Ada yang bilang konten is the king gitu. Ada artis yang mengakui ya hidupnya kaya dari gimmick. Ada artis yang mengakui dia mendapatkan pekerjaan ketika banyak berkonflik di sosial media. Dia bikin keributan dengan siapapun, dengan banyak orang, sehingga menghasilkan traffic yang tinggi terhadap akun sosial medianya dia. Gitu, dan banyak endorsement masuk. Nggak bisa menilai ya seorang yang bernama inisialnya Ria Ricis itu bukan inisial ya. Ya, apakah itu real atau settingan? Tapi menurut saya sih sangat tidak bijak kalau itu memang ternyata settingan. Gitu loh. Nah, itulah konsekuensi dari orang yang terlalu banyak masyarakat kita dijejalin oleh gimmick, oleh rekayasa, strategi, kehidupan nyata sama konten gitu. Ya awalnya juga aku pikir kayak mungkin aja dia ada project atau apa gitu buat promo, kan biasanya kayak gitu tuh artis-artis atau public figure bikin promo yang orang lain nggak nyangka bakalan kayak gitu kan. Ya bisa jadi itu ada settingan atau apa, cuman kayaknya memang lagi nggak baik-baik aja rumah tangganya, Mas. Mungkin settingan ya, karena mungkin mereka butuh ini lagi ada project baru atau apa, jadi biar di-up lagi di sosmed. Jadi mungkin settingan sih menurut aku. Kalau menurut aku kayaknya mereka tuh settingan kali ya. Sebenarnya aku nggak terlalu mengikutin ininya mereka, beritanya mereka. Tapi kalau dari sisi aku, ya lucu aja sih sebenarnya. Ustazah Lulung yang juga merupakan kerabat dekat Ricis rupanya angkat bicara terkait pernikahan Ricis dan Rian yang tengah diambang perceraian. Terkait isu settingan Ricis dan Rian, Ustazah Lulung menganggap hal tersebut bukanlah masalah dan hal yang lumrah dilakukan oleh selebriti asal tak merugikan orang lain. Memang kalau kita ke Al-Quran nih, maaf banget pemirsa. Dalam surat Robbana Atina Fid Dunya Hasanah, dalam surat Al-Baqarah kan ada tuh doa. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Ada 8 kebaikan di dunia yang kita cari. Salah satunya Sanaun Jamil. Apa tuh Sanaun Jamil? Yaitu popularitas.
Jadi orang kalau kepengen ngetop sah-sah aja, dalam hadis loh, dalam tafsir Ibnu Katsir mau ngetop sah-sah saja, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Masyarakat, tiba-tiba masyarakat yang bilang oh dia baik, yang ngomong 90 orang, berarti dia baik. Dia nggak baik tuh, ya kan, 10 orang doang, berarti sedikit yang ngomong nggak baik. Jadi kita nanti lihat mana yang lebih banyak. Oke? Karena popularitas itu adalah boleh saja. Umi aja hal yang wajar itu, apa-apa.